Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella. Nah, ini Ibu ya di mata pelajaran fisika. Kita lanjut ke materinya ya. Sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materinya tentang apa ya? Gelombang. Kelanjutan yang kemarin getaran, sekarang gelombang. Nah, apakah kalian pernah berpikir gelombang laut gerakan tali itu termasuk gelombang apa ya? Nah, apakah sama? Kita cari tahu jawabannya. Nah, pertama tentang gelombang atau selanjutnya tentang gelombang. Poin B. Apa itu gelombang? Getaran yang merambat menurut arah getar dan arah rambatnya. Nah, jenis-jenis gelombang menurut arah rambat dan arah getar. Yang pertama, gelombang transversal. Ini udah gak asing ya, karena di SMP pernah belajar. Ibu ingatkan kembali. Apa itu gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Arah rambatnya dia kalau kamu ya contohnya tali. Kalau kamu gerakan tali pasti ke depan arahnya kan ya. Nah, getarnya atas bawah. Oke. Ini gambarnya. Dan ini penjelasannya. A, B, C, E, F, G kapital itu bukit gelombang. C, D, E, G, H, I kapitalnya itu lembah gelombang. B dan F itu puncak. Oke, jadi yang atas itu puncak ya, B dan F. D dan H itu dasar gelombang. Satu gelombang pada transversal itu sama dengan satu, itu simbolnya apa? Masih ingat SMP? Lambda ya. Jadi satu gelombang itu satu lambda. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Atau ABC plus CDE. Atau BCEF BC setengah bukit ditambah EF-nya setengah bukit. Jadi satu bukit ya. Ditambah CDE itu satu lembah. Oke. Amplitudo itu simpangan terjauh yang masih dicapai oleh benda. Dari B kecil sampai B besar itu namanya amplitudo. Jadi kalau tali kalau kamu getarkan sudah sampai atas balik lagi ke bawah, sudah sampai atas balik lagi ke bawah. Jadi itu amplitudonya ya, simpangan terjauh yang masih dicapai oleh benda. Itu biasa keluar loh di ujian loh. Ingat ya. Nah, yang kedua selanjutnya gelombang longitudinal. Oh, itu kedua ya. Aduh, salah Ibu ya. Itu kedua ya. Ganti ya. Gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya per ya, atau selingki lah. Per ya itu ya. Nah, kalau kamu menggerakkan ke depan kan, ke depan. Nah, dia merenggang merapat ke depan juga kan, tidak mungkin ke atas ke bawah. Nah, jadi sejajar dia nih arah getar sama rambatnya. Oke, Ibu ingat kembali itu gelombang longitudinalnya ganti ya, jadi dua ya. Aduh, maaf nih, salah mulu ya. Lanjut. Nah, keterangannya ini A, B, C, D itu rapatan gelombang. B, C dan D, E itu regangan. Oke, udah paham lah Ibu anggap, oke. Satu gelombang atau satu lambda pada longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. AB ditambah BC atau CD ditambah DE. Lanjut. Nah, besaran-besaran terkait dengan gelombang. Yang pertama tentang periode. Ingat materi periode ya, dibuka lagi bukunya. Yang kedua frekuensi, sama, dibuka lagi bukunya ya. Yang ketiga ditambah yang C, cepat rambat gelombang atau kecepatan gelombang bisa. Adalah besaran ini menunjukkan jarak tempuh gelombang persatuan waktu. Jarak tempuh karena itu jarak tempuh di gelombang itu lambda ya, atau panjang gelombang. Nah, ini dia. Nah, jarak yang ditempuh lambdanya dibagi persatuan waktu. Ingat periode itu simbolnya T dan satuannya sekon. Jadi persatuan waktu lambda dibagi T. Karena T sama dengan 1 per F, maka V sama dengan lambda dikali F. Jadi kalau di soal diketahuinya periode, mencari cepat rambatnya lambda dibagi T. Kalau diketahuinya frekuensi, mencari cepat rambat lambda dikali F. Oke. Nah, ini dia keterangannya. V cepat rambat gelombang meter per sekon. Nah, simbolnya namanya lambda, panjang gelombang meter. Oke. Widih, ada latihan soal. Nah, ini dia ada si Guguk.
Nah, lihat latihannya. Lah, ini dia. Sebuah gelombang transversal, ini contohnya transversal ya. Mau transversal mau longitudinal sama rumusnya itu yang di samping, oke? Nah, sebuah gelombang transversal memiliki dua bukit dan satu lembah dengan panjangnya 0,75 meter dan frekuensinya 10 Hz. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Kita cari tahu jawabannya. Diketahui. Nah, Ibu ilustrasikan. Dia terdapat dua bukit seperti ini dan satu lembah. Panjangnya itu ada 0,75. Oke. Berarti 0,75 itu panjangnya ya, bukan lambdanya. Ya, karena kenapa Ibu bilang seperti itu? Nanti jelaskan, oke? Dan yang lainnya frekuensinya 10 Hz. Yang ditanyakannya cepat rambat gelombang. Jawab. Nah, maksud Ibu seperti ini. Ingat, di transversal itu satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini ada berapa bukit? Ada dua bukit dan satu lembah. Berarti berapa lambda? 3/2. 3/2 berapa? 1,5 kan? Ini ada berapa gelombang? Ada 1,5 gelombang. Ingat, satu gelombang satu lambda. Karena ini ada 3/2 atau 1,5 gelombang, berarti 3/2 lambda sama dengan L. L-nya berapa? Ya itu yang di atas yang 0,75. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, tidak usah pakai kalkulator. Yang samping dalam pecahan, yang samping dalam pecahan juga bisa. Mau desimal bisa. Ibu seperti ini caranya. Nah, 0,75 3/4. Oke. Nah, itu dia coret juga, tapi tinggal 2 yang di 4, oke? Berarti lambdanya doang 1/2 meter atau setengah meter. Belum selesai, kita mencari V-nya. V sama dengan lambda dikali F. Karena yang diketahui frekuensi berarti lambda dikali F. Lambdanya yang di atas setengah dikali F-nya 10. Coret, sisa 5. 5 dikali 1, 5 meter per sekon. Lanjut. Nah, sekarang menurut medium rambatnya. Nah, 1, gelombang mekanik. Kalau tadi arah rambat, sekarang medium. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya bunyi tali. Kalau di ruang angkasa nggak ada medium penantanya. Kalau kamu ngomong nggak bakal kedengeran karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Lanjut. Nah, gelombang elektromagnetik yang tidak perlu memerlukan medium. Gelombang cahaya. Kalian kalau astronot di atas bisa saling melihat nggak walaupun nggak ada mediumnya? Nggak ada mediumnya udara ya, bisa kan? Nah, itu gelombang cahaya tidak perlu memerlukan medium perantara. Lanjut. Nah, sifat-sifat gelombang. Yang pertama, refleksi. Peristiwa pemantulan gelombang oleh suatu zat. Nah, contohnya itu kalau kamu mengikatkan tali di ujungnya ada batang, kamu getarkan, balik lagi kan gelombangnya. Nah, itu dipantulkan gelombangnya oleh suatu zat. Zatnya itu di depan adalah kayu atau apa yang kamu ikatkan. Oke? Lanjut, refraksi atau pembiasan adalah pembelokan cahaya yang masuk dari dua medium yang berbeda. Dari udara ke air. Kamu ngelihat orang di atas udara. Kamu ngelihat orang di dalam air. Di bawahnya pendek ya. Itu namanya pembiasan. Oke. Nah, difraksi adalah peristiwa pelenturan muka gelombang ketika melewati celah sempit atau kisi. Contohnya gini, kalau misalkan di dulu di Bali ada tuh suka ada batu karang yang tengah-tengahnya tuh bolong. Nah, ada gelombang masuk dalam celah itu. Nah, pada saat masuk ke dalam itu, dia timbul gelombang baru di depannya. Begitu. Oke. Nah, buka-buka lagi lah di Google ya. Lanjut, interferensi, gelombang yang mengganggu maksudnya gini. Kalau kamu menyentuhkan jari kamu yang kanan ke dalam air, kan timbul gelombang. Nah, kamu sentuhkan lagi yang kiri. Pakai jari yang kiri ke air yang sama, timbul gelombang. Nah, gelombang dan gelombang yang tadi yang kanan dan yang kiri saling bertemu kan? Itu namanya interferensi. Jadi dia mengganggu. Oke, lanjut. Wais, latihan soal. Berapa ya? 2 saja lah Ibu malah. Ini yang satunya nih. Sebuah gelombang transversal. Ini yang transversal.
gelombang transversal yang memiliki setengah bukit dan setengah lembah. Nah, kalian bayangi, kalian gambar tuh nanti diketahuinya tuh. Setengah bukit, setengah lembah, berapa gelombang? Ya, oke. Dengan panjang 0,5 meter. 0,5 meter itu ingat, L-nya yang tadi kayak seperti di contoh soal. Menghasilkan cepat lambat V-nya yang diketahui sekarang. Berapakah periode gelombang? Nah, sekarang ini tanya periodenya T-nya. Nah, bisa dijawab kan? Nah, ingat kalau yang diketahuinya periode berarti rumusnya V sama dengan lambda dibagi T. Berarti kalau ditanya T berapa? Cari sendiri. Nomor 2, sebuah gelombang longitudinal yang kedua. Ibu bilang ya, sama, rumus sama. Cuman kalau transversal ada bukit, ada lembah, yang ini rapatan dan regangan. Oke? Memiliki 2 rapatan dan 1 regangan. Kalian gambar lagi. Itu berapa panjang gelombang atau berapa lambda? Dengan panjangnya 3 meter. Sama seperti contoh soal ya. Cuman ini longitudinal. Dengan frekuensi, nah ini F-nya. Berapakah cepat lambat? Ya, ini yang ditanya V-nya. Karena yang diketahui F-nya berarti rumusnya mencari V sama dengan lambda dikali F. Oke. Ibu tunggu ya di classroom ya. Ingat, di atas jawaban kamu harus ada nama dan kelas. Ibu nggak mau ditipu lagi. Mana nggak ada yang nipu lagi ibu tuh. Duh, benar-benar dah pusing. Masa nipu guru kan? Wah, dosa itu. Jangan ya, jangan diulangi lagi ya. Ingat, di atasnya kasih nama. Oke. Sekian dari ibu ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ingat, catatannya dicatat di buku, nanti pada saat masuk ibu periksa ya. Yang di classroom hanya latihan saja, dikirim di classroom, jangan di WA ibu ya. Penuh handphone ibunya jadi lemot. Ya gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.